Lulur, saat ini saya akan berkunjung ke tempat teman saya yang menurut saya itu sangat inspirasional. Bagaimana keseruan kunjungan saya kali ini? Ayo ikuti terus. Halo, sekarang saya sudah berada di tempat teman saya ini di sawahnya langsung. Beliau tadi baru traktor sawahnya. Ini rencana mau ditanduri apa nih, Mas? Rencana mau tanam tomat. Oh, mau ditanami tomat. Tanam tomat. Oh. Oke, sebelum kita mulai percakapan lebih dalam, sebenarnya saya itu kesini itu karena apa ya? Tertarik dengan Mas, siapa namanya Mas? Kristiono. Mas Kristiono. Atau nama bekennya siapa? Mas Uut. Mas Uut. Ya, Mas Kristiono ini saya tertarik karena di kala apa ya? Di kala pemuda itu banyak sekali yang bekerja di pabrik lah atau di kantor, tapi Mas Kristiono ini memilih untuk bertani. Nah, alasannya kenapa Mas memilih bertani itu? Apakah ya kalau bertani itu sebenarnya pilihan bukan ya, karena sebenarnya dari hobi. Oh, berarti ya. Apa ya, kayak hobi dulu ya? Ya, seneng dulu seneng. Karena nanam tanaman ini yo kalau hatinya nggak tenang, hatinya kurang apa ya, masih kokan pikiran, terus kemerungsung nih akan berpengaruh ke tanaman. Nah itu nggak tahu itu ilmu apa, tapi kenyataannya seperti itu loh, sering terjadi seperti itu. Jadi kalau mengelola tanaman itu ini kudu seneng sih. Oh gitu, berarti nah, ini ada teman saya nih juga. Ini juga apa ya, masih muda semua ya berarti di sini ya. Ini kebanyakan kita 2017 itu membentuk kelompok tani, tapi ini khusus yang anak-anak muda gitu loh. Oh gitu ya, ya. Di dusunnya Dusun Jonggerangan, berarti tempatnya Mas Kristiono ya. Ya. Iya. Bagus juga itu, jarang-jarang juga ya ada satu dusun yang mereka
secara apa ya, secara sadar secara keinginannya itu membentuk kelompok tani tapi khusus anak muda semua ya. Sebenarnya ini didasari kebanyakan dulu ya. Kebanyakan kelompok tani itu pengen membentuk sebuah kelompok hanya untuk nyuwun sewu golek bantuan. Oh iya memang. Nah, tapi di sini ayo nggak kelompok tani tapi kita tidak usah berfokus pada bantuan, tapi bagaimana kita mengembangkan pertanian. Kemudian kita itu sharing tentang pertanian itu ya. Kita jalani seperti apa supaya nanti setiap orang kan punya ilmu diri mas. Jadi saya belajar bersama. Ya gitu belajar bersama. Katakan bersama. Kita buat kelompok dan sampai saat ini rutin. Tiap bulan itu kita ngadain pertemuan. Ngadain pertemuan khusus itu kelompok tani muda itu. Itu kita sharing setiap bulan itu kita sharing. Wah ini permasalahannya iki. Ono trip, ono patek, ono layu forsarium sampai kita belajar tentang pestisida juga di situ. Jadi pestisida jenisnya lah banyak banget. Iya memang banyak banget, cara buatnya juga macam-macam gitu. Kemudian banyak petani jarang-jarang ini. Jarang-jarang ini ada apa ya? Ada organisasi pemuda ya di kampung. Tapi mereka sadar akan ini ada satu peluang gitu ya, peluang untuk sama-sama belajar karena yo tidak munafik, kita itu tumbuh di kampung ya, di kampung itu sawahnya banyak. Kalau yang generasi muda ini sudah melupakan itu sawahnya mau dikemanain ya. Nanti jangan-jangan tidak lagi ditumbuhi, ditanduri tanaman tapi ditanduri beton. Itu yang gawat. Iya memang itu sudah mulai terjadi toh. Itu ya agak gawat juga sih itu. Dan kalau petaninya di sini ya anak-anak muda ini ya, dia itu lahannya kecil-kecil mas. Tapi yang kita tanam ini ya dengan gang duduk di sini. Iya. Ini bukan tanam kita. Oh gitu. Ini kita itu sewa di sini. Nah, saya kira bukan ini apa itu sampai sana itu punya penunggu Sri Hartono, jadi kita sewa. Saya kira tadi sawah Siono atau saya kaya begitu. Lah iya makanya saya kira sih gitu, tapi ternyata ya, dari istilahnya kelompok tani tadi, kelompok tani muda tadi itu berinisiatif untuk menyewa beberapa lahan, lalu untuk sama-sama cocok tanam gitu ya, ditanami lah. Laboratorium. Wah, bahasa bekennya bagus tapi itu. Jarang-jarang loh ini bagi para pemuda kampung ini. Ini perlu dicontoh ini, terutama di kampung saya. Jadi juga ya sembari kita belajar akan pertanian, ini juga sebenarnya cara untuk mengurangi pengangguran juga ya sebenarnya ya. Bisa dikatakan seperti itu juga kan. Bagi siapa yang mau ikut itu pasti ada lah pekerjaan dan juga penghasilan ya, walaupun juga ekspektasinya tidak segede di kantor di Jakarta atau di mana lah, tapi yang penting kan belajarnya itu loh. Saya itu belajarnya itu ya, sering kalau kita ajak anak-anak muda yang sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain itu, ayo kita belajar di grup gitu. Setiap bulan kita datang untuk pertemuan itu, kita ayo belajar saja nggak apa-apa. Sekedar ngopi bareng lah, ngobrol. Iya. Saudara ngobrol-ngobrol, burak-burak ya, bagi ilmu kok ini. Ya, kita ajak tapi ya beberapa ikut. Ada yang mau, ada yang pastilah pasti ada yang mau, kita ada yang iya memang. Jadi itu gimana mas, itu
apakah organisasinya itu kan di kampung biasanya kan ada organisasi pemuda Ya. yang semua ya, Ya. yang bukan kelompok tani itu, apakah terpisah atau bagian dari itu atau gimana itu? Enggak, ini memang kita terpisah. Oh, terpisah Jadi ya. memang Oh, dulu itu ada beberapa anak muda itu yang apa ya, mbak ayo gawean kelompok tani gitu, nom-nom gitu. Ya mari kita iya. bentuk bersama gitu. Jadi karena bukan karena atas permintaan dari Pak Tiko atau Pak Lurah atau siapa pemangku desa, tapi memang kesadaran dari inisiatif ya, inisiatif dari sendiri, pemuda-pemudanya itu ya. Tapi tak tekankan ya nek gawe kelompok ning dalam pengertian kita tidak untuk mencari bantuan. Oh iya, Supaya nanti kita berjalannya itu tetap langgeng gitu loh. Kalau cari bantuan teko garap rampung biar. Kalau udah bantuannya udah menipu ya wes, udah silang. Biasanya kayak gitu Iya. sih. Makanya kita caranya kita ini lah. Iya. Anak muda ini kita ajak terus kita belajar bareng di situ. Bagus. Ya, ada lagi lah, ada inovasi di pertanian kita itu. Di kampung lah khususnya. Jadi biasanya kan kalau petani pengertiannya itu nanamnya yo pari. Nah, itu pari. Nah, itu pertanyaan apa ya, pertanyaan saya selanjutnya. Itu cara kan ya kita tahu ya, kalau apa ya, di daerah kita lah, di sekitar kita itu ada rumor yang katanya kalau petani itu apa ya, pemasukannya dikit, apa-apanya serba susah. Nah, untuk mensiasati itu seperti apa yang telah dilakukan Mas Kristiano ini bersama teman-teman gitu? Oh ya, jadi gini, kita memang setiap kita menanam itu kita belajar. Kayak wong kuliah apa praktikum atau nah, iya, bisa juga dikatakan seperti itu sih. Ini lah praktek modal dhewe, resiko tanggung dhewe. Nah, iya. Makanya kita caranya sambil melakukan ini, siasatinya kita tetap perlu belajar itu sambil nanam ya karo melatih siji. Nah, makanya saat ini saya tanamnya itu selada sana. Oh, di sana itu juga ada ya, di sana iya, sebelah itu. Selada saya tanamnya. Kan selada itu tanamannya singkat. Iya. 30 hari itu sudah maksimal panen. Oh. Dan sini saya kacang panjang ada tadi. Kacang panjang di sana tadi. Terus Ya. ini rencana mau tomat. Itu Ini kacang tomat. panjang segera. Bentar lagi kalau kemarin nggak kena hama itu. Sebenarnya sudah berpenghasilan ya. Lah itu. Lah, iya. Ini kan kemarin timun. Oh, ini yang di sini tuh timun. Ini bekas timun. 2 bulan itu ternyata sudah bisa ganti tanaman. Oh. Jadi lebih cepat. Prediksi saya lebih dari 2 bulan kemarin. Oh, iya. 2 bulan itu sudah bisa ganti tanaman. Nah, ini makanya perputaran tuh ada terus. Sana petik, sini mulai tanam, sana petik, sini tanam. Jadi memang putar terus. Jadi terus kemudian kita mulai untuk bagaimana petani itu menjualkan produknya petani lain. Oh, gitu. Ini baru saya ada. Ini kemarin saya praktekkan itu milik teman saya itu, dia kan panen kacang panjang terus. Itu milik pribadi. Oh, milik pribadi. Kemudian ayo tak jualkan dulu. Boleh silakan. Jadi saya ambil sana terus untuk ya memang kita nggak perlu malu lah untuk cara per harga itu. Cara penjualan Silahkan ambil untung lah. Dia sudah per-peran. Cara penjualannya gimana, mana ini dilakukan di kelompok jenengan yang itu jadi, tadi yang jual ke hasil dari petani lain itu loh. Ini kalau kemarin saya jualkan, jadi ini ada fungsinya jualan online. Wah, nanti ya, story oke, atau siap, ya siap, itulah. siap. Kita gunakanlah itu fasilitas itu dari kemajuan teknologi. Berarti anu ya, COD dan gitu ya. Oh, iya. Makanya jadi kalau jadi kan enak. Oh, ini besok stoknya apa?
tuh tomat. Saya tomat yo nanti kacang panjang tawaknya bisa tomat. ada. Ya itu kacang tanah bisa ada. Jadi kan biar perputaran ekonomi itu bisa orang itu liwat neng kelompok dulu ekonomi itu bergerak di kampung dulu lah. Oh lah iya. Di sekitar kita dulu bergerak, nanti silakan bergerak di tempat lain. Tapi kalau kita langsung ke apa itu, misalnya petani langsung jual ke pengumpul, ya udah perputarannya kan langsung ke sana. Iya langsung ke sana. Tapi kalau saya lewat ke konco, ya ora kita ayolah kowe berarti sih apa kok. Ayo titik-titik gitu ya. Ya aku ya mlaku. Titik meligi gitu. Berjalan terus. Kita per-peran. Berarti memang anu ya, apa ya istilahnya, salah satu caranya itu tanamannya memang Variatif. memang divariatifkan dan mungkin ya apa ya, yang harga jualnya itu ya agak lumayan apa ya, enggak murah-murah banget gitu loh. Misalnya kayak itu tadi selada, terus yang juga yang kalau dari segi apa ya, segi kehidupannya itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan itu ya masih relatif banyak sekali pilihannya. Terus kalau di kelompok jenengan itu ada berapa orang sekarang? Kalau sekarang yang aktif itu ada 7 orang. Dulu itu sempat sampai 15 orang. Tapi karena yo tidak kadang Surabaya aku tak nanti Kadang mau, kadang tidak, kadang mau, kadang kita nggak ada ikatan sih. Kita ya mau yo mari kita bikin arisan lah. Nah iya, Kita makanya ikatannya pakai arisan. Arisan bapak-bapak tani, mas-mas tani, mas itu memang anu ya, apa anggotanya kebetulan laki semua. Iya. Oh kebetulan laki semua. Usia antara 25 sampai 30-an. Oh 20 sampai 30-an. 20-an sampai 30-an. Memang apa ya, memang pemuda semua ya. Kita ajak terus, ayo lah kita pokok sharing, bikin progres lah. Masuk petani ini terus, ini lihat maju, ayo boleh ide-ide kreatif lah supaya pertaniannya maju. Jadi yo ramen jalan di tempat. Iya memang. Nandur rego murah wes ada umat. Akhirnya ayo boleh inovasi lah. Wadah itu kita sharing. Iya. Itu sangat inspiratif, itu baru tahu saya itu selama ini tak kira itu Mas Kristiono itu apa ya istilahnya bergerak sendiri di ladangnya sendiri, terus ya kayak apa ya, kayak petani biasanya lah, terus nanti mungkin gabung tapi saya kira tuh ladangnya sendiri terus bergerak sendiri gitu. Ternyata ini Lahannya pada sewa. ternyata ini ada kelompoknya ini. Ada kelompoknya yang khusus pemuda yang mau saya mau berkembang bersama ya. Terus itu untuk segi pendanaannya gimana Mas? Dulunya awalnya gitu. Kalau dulu Apakah patungan enggak, atau memang kita kan mulainya dari pribadi masing-masing. Kalau dulu saya memang dilalai modalnya itu pas minus. malahan ya. Wah minus kenapa? Minus dilalai saya tuh pertama beternak lele. Oh iya, Dipermainkan harga karena mendindi kita di apa ya jenis megeng lah, dapat setoran dari luar. Iya. Harga itu banyak banget. Terus ini Kayak pengepulnya ngasih kewalan arep adol itu, terus kemudian tinggal dikit tak jual duitnya itu 500.000 atau berapa itu saya tanami lombok cabai. Awalnya itu dialihkan ke tanaman langsung ke tanaman karena pikiran saya ini loh, tanaman itu kalau saya tinggal dia tuh cari makan sendiri. Iya memang. Tapi kalau hewan saya tinggal harus dikasih makan toh. belum kudu mangan. Iya. Cara makannya apa? Jadi tanaman 1 hari 2 hari satu enggak apa-apa. Tapi yang penting kan apa sih kebutuhan tanaman itu usaha penuh. Dikasih pupuk atau dirawat gimana gitu.
Nah dari situ banyak sih warga tetangga saya, wong cabai agak murah kok nandur, soalnya kebunnya murah nah piye. Saya itu mah tidak menentukan harga awal-awal Iya tanam. sih. Penting aku nandur seneng. Kok tak karpe atiku tak tandur. Lah iya. Saya tanamnya kates sama cabai. Kates California. Oh. Ya, itu saya seneng, lihat pertumbuhannya itu kan seneng terus, hati itu seneng terus. Lah iya. Nah, akhirnya masa panen tiba itu saya kaget karena apa? Petekan pertama itu cuma dapat 2 kilo. Saya pulang di dekat kampung itu ibu-ibu udah nongkrong tuh. Bawa apa? Cabai. Sekilo berapa? Saya dalam bahasa Jawa. Nah itu, wah ngerti ya, nggak tahu aku. Satu kuning mbak, tempel tak tempel. Sono piro? Ngerti, oh ditimbang dhewe. Nah, terus ana 2 kilo, ya wes ditumpang papat kok piro wae. Saiki regane piro ya? Ya empuh. Manut wae aku piro. Kalau nggak salah dulu itu 40 kalau nggak. Wah, lah pas lumayan itu. Iya. Aku wah langsung oleh duit ya. Nah itu akhirnya ya itu modal itu saya kembalinya dari situ. Modal yang dulunya minus saya bisa kembali lagi. Sampai akhirnya saya itu ada sewa lahan di sini, saya sewa. Oh, dulu berarti pertamanya Mas Kristiano ini apa ya? Istilahnya sebelum itu apa kelompoknya itu terbentuk, Ya. itu Mas Kristiano udah nyewa sendiri berarti ya? Iya. Oh, Jadi saya itu mulai bertani itu di 2015. 2015 itu saya bertani. 2016 saya masih bertani terus. Sudah mulai nyewa itu loh. Nah iya. Kemudian 2017 itu teman-teman mulai bertani juga. Ya, mereka udah bertani lah tapi sudah mulai banyak gitu loh. Akhirnya ya wes, ayo 2017 itu kita bentuk. Oh, berarti tahun 2017 ya itu. Oktober. Besok Oktober itu sudah 3 tahun. Wah, apa ya? Oktober pas dilalai dekat-dekat Sumpah Pemuda itu loh. Oh, Nah, ayo. ini ada momen ini ya. Apa momennya itu? Tanggal 29 kita bentuk kelompok, kita bikin kelompok walaupun itu tidak berbadan hukum atau punya apa ya yang sah, tapi kita Ya istilahnya ya, momen ada bentuk organisasinya walaupun ya memang ya ini kampung lah. Sementing ada itunya aja, ada wadahnya itu aja. Entah nanti bisa berbadan hukum atau tidak kan kita lihat ke depannya nanti. Kalau tahu banyak. Lah iya dong. Gitu. Karena saya tanya ke dinas atau yang di kecamatan ini, satu kampung itu hanya satu kelompok. Kan di sini sudah ada kelompok tani, tapi untuk bapak-bapak semua. Nah, iya biasanya bapak itu. Tapi karena ini saya untuk ngopeni saya, yo ini gua ada cah nom-nom lah khusus sih bisa nggak bisa ternyata. Yo wes kita dari kelompok tapi yo wes adewe kelompoknya khusus kampung gitu aja lah, nggak usah jauh-jauh karena kita juga nggak butuh kayak gituan karena kita kelompok kita sudah kecil, terus kita juga fokusnya untuk kita belajar bukan bantuan tadi. Sampai saat ini masih terus walaupun beberapa kali teman kita itu yang kembali lagi tuh dari Tasik kemarin kan di Tasik dia bertani juga di sana terus balik lagi bertani di sini nanam cabai yang banyak lagi. Dia pemasarannya langsung ke Tasik malah. Tapi ini mah. Nek dulu pertamanya nanamnya cabai apa Mas jenengan?